Yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Bahwa Anies Baswedan kritik keras Jokowi yang sering bagi-bagi bansos, bagi-bagi sembako di pinggir jalan, apalagi sering mengatasnamakan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, debat capres malam tadi sentimen positif dimenangkan oleh Anies Baswedan dan sentimen negatif dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Lagi-lagi Anies Baswedan juara debat untuk yang ketiga kalinya. Mudah-mudahan dengan menangnya debat ini, elektabilitas Anies Baswedan naik 6%. Pengalaman debat pertama, debat capres pertama, Anies menang debat, Anies bisa meyakinkan publik. Pada saat debat capres pertama naik 6% elektabilitasnya. Sekali lagi, debat ketiga ini mudah-mudahan Anies naik elektabilitasnya 6% sehingga bisa melampaui elektabilitas dari pasangan 02. Ya, para sobat, sangat tepat dan benar apabila Mas Anies Baswedan mengkritik keras Joko Widodo yang sering disebut sebagai PLT Mensos. Bayangkan para sobat, seorang Presiden Republik Indonesia bagi-bagi bansos, bagi-bagi sembako di depan istana negara, di jalan, sambil buka lapak, buka meja kayak orang kaki lima yang mau jualan itu, dan di tas isi bansos itu ditulis Istana Presiden. Seakan-akan yang punya barang, yang punya sembako itu adalah dari Presiden Jokowi, padahal tidak, sama sekali tidak. Mas Anies ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta dan menyalurkan bansos kepada orang yang berhak, dalam tas sembako atau tas berasnya itu ditulis ini dari APBD, tak ada kata atau tulisan Gubernur DKI Jakarta. Yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Bahwa bansos harus diberikan kepada orang yang miskin, yang membutuhkan sesuai dengan data yang tercatat pada Menteri Sosial, sehingga bansos harus tepat sasaran. Pertanyaan pada Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi bagi-bagi bansos di pinggir jalan, pertanyaannya adalah Pak Jokowi sedang memakai data yang mana? Pak Jokowi sedang memakai data sumbernya dari mana? Kok tahu kalau yang lewat itu membutuhkan bansos? Apa Pak Jokowi pernah mengecek bahwa yang lewat itu, yang naik motor itu adalah orang yang memiliki kriteria penerima bansos? Ini jelas ngawur. Jelas ngawur karena tidak semua yang melewati istana negara itu si penerima bansos. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat mungkin terjadi duplikasi. Si penerima itu mendapatkan 2 kali. Di rumahnya sudah mendapatkan bansos, di jalan, di depan istana negara juga mendapatkan bansos. Yang ketiga, apakah seorang Presiden Republik Indonesia tidak mempunyai data kemiskinan sehingga dengan sangat ngawur
dan memalukan negara. Seakan-akan negara banyak orang miskin, seakan-akan Indonesia kemiskinannya sudah luar biasa banyaknya, sehingga sampai-sampai pekerjaan menteri yang seharusnya bagi-bagi bansos, saking banyak penerima bansos tak bisa di-cover oleh menteri, sehingga seorang presiden harus membuka lapak di depan istana negara bagi-bagi bansos di pinggir jalan. Bisa berbentuk cash transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. Karena kita tahu pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang membantu, sisi lain ini memberikan usaha pada justru usaha-usaha raksasa. Ide yang sangat brilian. Mengapa bansos itu tidak langsung ditransfer saja ke si penerima? Ini jelas sangat efektif dan bisa mengikis peluang korupsi di sana. Bayangkan para sobat, jika datanya ngawur, bansos dibagi di pinggir jalan, kadang-kadang di pinggir jalan Istana Negara, kadang-kadang di Jawa Tengah, kadang-kadang di provinsi yang lain. Itu datanya dari mana Pak Jokowi? Belum lagi, apakah 100% dana negara yang kau untuk beli bansos itu, beli sembako itu 100% kau berikan? Jelas, siapa yang bisa kontrol? Ini menimbulkan spekulasi, bisa terjadi korupsi di sana. Belum lagi isi bansos. Isi bansos, katakanlah ada susunya, kemudian ada gulanya. Itu bersumber dari mana Pak belinya? Jangan-jangan Bapak beli dari perusahaan-perusahaan besar yang mereka sudah kaya dan tidak perlu dibantu lagi. Jelas ide Mas Anies Baswedan adalah cash transfer, ditransfer ke rekening si penerima jauh lebih efektif, mengurangi korupsi, dan si penerima bisa menggunakan bansos itu sesuai kebutuhannya. Kalau pengen beli beras, bisa melalui bansos itu. Yang pasti si penerima bisa membelanjakan uang itu sesuai kebutuhannya. Sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Ya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang bersatu menikmati. Yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan adalah bansos plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos, bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya. Jawaban Mas Anies ini jelas kritik keras kepada Jokowi yang suka bagi-bagi bansos di jalan. Datanya nggak jelas, ngawur. Siapa yang lewat, siapa yang minta dikasih. Kemudian Jokowi melalui menterinya sering mengatakan bansos itu dari Pak Jokowi. Ini jelas politisasi bansos. Karena bansos bukan punya Jokowi. Karena bansos adalah uang pajak di APBN
yang bersumber dari pembayar pajak rakyat Indonesia. Sekali lagi, bukan uang Jokowi. Dan alhamdulillah, jika amin Presiden akan menjadikan bansos menjadi bansos plus, angkanya ditambah, penerimanya ditambah sambil dikasih edukasi, dikasih training agar sang penerima bisa meningkat ekonominya sehingga tak perlu lagi untuk mendapatkan bansos. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.